Setelah insiden tadi, aku terpaksa bermain bola bersama para pelayan. Sesuatu yang biasanya hanya dilakukan oleh anak kecil. Karena dipaksa berolahraga, aku benar-benar kelelahan. Semua ini gara-gara Max. Hanya tinggal 1 hari lagi sebelum aku memberikan jawabanku padanya. Tapi dia malah memperlakukanku seperti teman, bukan seseorang yang dicintainya. Ditambah lagi, dia menghilang begitu saja setelah membuat kekacauan. Aku tidak bisa menahan rasa kesal. Menggertakkan gigi, aku memutuskan untuk berpikir lebih lama lagi tentang apakah aku benar-benar ingin berkencan dengannya atau tidak. Saat itulah ketukan terdengar lagi dari jendela. Aku mendekati pintu balkon dan melihat dia berdiri di sana, memegang sebuah paket elegan di pelukannya. Apakah ini alasan dia tiba-tiba pergi tadi? Aku menahan senyum dan membuka jendela. "Ini untukmu," katanya dengan nada datar. Menerima kotak yang dibungkus rapi, aku menatapnya dengan penuh rasa sayang. Aku bertanya-tanya, apakah aku bisa langsung membuka hadiah itu? Tapi dia kembali berbicara. "Aku membelinya karena ini mengingatkanku padamu." Suaranya terdengar penuh keyakinan. Aku membuka paket itu dengan penuh antisipasi. Tapi tak lama kemudian, aku terkejut. "Apa ini?" Boneka berbulu di dalam kotak itu terlihat seperti tikus sungguhan. Bertanya-tanya apakah itu masih hidup, aku menyentuhnya sedikit. Boneka itu pun langsung bergerak. "Ah!" Saking ketakutannya, aku spontan melemparkan benda itu ke seberang ruangan. Mata Max bergetar tidak percaya saat menatap Jubelian. Apakah dia baru saja melempar hadiah yang diberikannya? Perasaan kecewa perlahan tumbuh di hatinya. Saat itulah Jubelian bertanya, "Tunggu, tadi kau bilang aku mirip dengan benda itu?" Matanya membesar ketakutan. Bagi Max, kemiripan itu sangatlah jelas. "Iya? Menurutmu tidak begitu?" Begitu mendengar jawaban itu, Jubelian langsung menunjuk boneka yang tergeletak di lantai. "Ambil itu dan keluar dari sini," katanya dengan tegas. "Ada apa?" tanyanya dengan suara lembut, menanggapi permintaanku yang penuh amarah. Nada bicaranya terdengar lebih seperti upaya menenangkanku daripada bertanya. Membuat emosiku perlahan mereda. Sekarang aku pikirkan lagi, itu hanya boneka. Lagi pula, dia pasti tidak tahu kalau aku sebenci ini pada tikus. Setelah mempertimbangkannya, aku pun menjelaskan. "Aku tidak suka tikus, Max. Siapa yang akan senang jika mereka dibilang mirip dengan sesuatu yang mereka benci?" Dia menatapku sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke hadiah yang masih tergeletak di lantai. Aku tidak mengerti. Bagiku, boneka itu kecil dan lucu. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Apa dia baru saja mengatakan bahwa aku kecil dan lucu? Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku saat aku kembali melihat boneka kecil itu. Sekilas memang menyeramkan, tapi sekarang kelihatannya sedikit lebih imut. Sepertinya tidak terlalu aneh lagi, pikirku. Seketika merasa lebih tenang. Saat itu juga Max menyerah. "Baiklah, kalau kau memang tidak menyukainya, aku akan melakukan seperti yang kau minta." Aku memperhatikan saat dia mengambil boneka itu dari lantai. Rasa menyesal langsung menghantamku. Bagaimanapun juga, itu adalah hadiah yang dia pilihkan untukku. Membayangkan usaha yang dia lakukan untuk memilihnya, aku merasa telah bersikap terlalu kasar. Kalau kubiarkan saja, dia pasti akan membuangnya. Atau mungkin malah jatuh ke tangan orang lain. Mataku bergerak gelisah mempertimbangkan apa yang harus kulakukan. Akhirnya, aku mendekatinya dan mengulangi perkataanku. "Max, aku benar-benar benci tikus." Kemudian aku mengambil boneka kecil itu dari tangannya dan berkata, "Tapi aku akan mencoba menyukai yang satu ini." Aku tidak mengatakan bahwa alasan sebenarnya adalah karena dia yang memberikannya. Tapi wajahnya langsung cerah mendengar perkataanku. Menyadari bahwa ketegangan telah mereda, akhirnya aku mengucapkan sesuatu yang sudah lama ingin kukatakan. "Terima kasih atas hadiahnya." Menatapku dalam-dalam, dia bertanya dengan lembut,
Kau belum lupa janji kita kan? Tentu saja aku tidak lupa. Besok adalah hari aku akan memberikan jawaban atas pengakuan cintanya. Hari yang kutunggu-tunggu akhirnya semakin dekat. Aku mengangguk dan mulai berbicara. Tentu, apa kita tunggu saja sampai besok? Potongnya tiba-tiba, berpamitan begitu saja. Aku menatap jendela tempat dia melompat keluar beberapa saat, lalu segera mengunci pintu balkon. Meletakkan hadiah yang baru kuterima di atas tempat tidur, aku bergumam pada diri sendiri. Semakin kulihat, semakin lucu juga. Aku benar-benar telah dicuci otak. Fenomena yang cukup menakutkan. Aku tidak percaya aku malah memandangi boneka yang mirip dengan hewan yang paling kubenci sambil berpikir hal seperti ini. Aku menghabiskan beberapa menit lagi menatap hadiah itu. Hari penentuan hanya tinggal beberapa jam lagi. Aku pun merapatkan kedua tanganku dan mulai berdoa. Ya Tuhan, kumohon, biarkan semuanya berjalan lancar besok. Berdiri di balkon kamarnya, Beatrice menatap langit malam. Bulan bersinar terang, menerangi bumi yang gelap dengan cahaya peraknya yang lembut. Semoga pesta besok sukses tanpa ada insiden apapun. Juga semoga si menjengkelkan Maximilian segera diasingkan dari kerajaan ini, agar aku bisa menjadi satu-satunya yang menerima kasih sayang dan perhatian orang tua kami. Kau! Doa egoisnya terputus oleh suara kasar yang tiba-tiba muncul dari belakangnya. Beatrice hampir berteriak karena terkejut, tetapi pria yang menyelinap ke balkon langsung menutup mulutnya dengan tangan. Aku tidak bisa mati seperti ini, tidak seperti ini. Beatrice berusaha menyikut lawannya, namun suara itu segera meyakinkannya. Aku Maximilian. Beatrice tidak percaya bahwa pria yang tiba-tiba muncul di tengah malam adalah saudara tirinya yang menyebalkan. Ia pikir ini adalah akhir hidupnya. Tubuhnya mulai gemetar, ketakutan, tetapi Max melepaskan tangannya. Apa-apaan kau? Kenapa gemetar begitu? Udara di sini bahkan tidak dingin. Sadar bahwa Max benar-benar santai, Beatrice langsung memerah karena malu. Urus saja urusan lu sendiri. Dan aku lihat, kau sama sekali tidak punya sopan santun. Masuk ke kamar orang lain sembarangan seperti ini. Max mengernyit. Kau pikir aku mau ke sini? Aku hanya datang untuk memberikan ini. Beatrice menegang saat Max mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Ia takut itu adalah prank menjijikkan. Seekor laba-laba, ular, atau mungkin sesuatu yang lebih tidak pantas, seperti senjata yang sama sekali tidak cocok untuk seorang putri. Namun, matanya membelalak saat melihat apa yang ditunjukkan Max. Itu hanya sebuah kotak biasa. Ia menatap benda itu dengan rasa ingin tahu dan terkejut. Ambil ini, katanya. Menelan ludah dengan gugup, Beatrice menerima kotak itu. Ia bertanya-tanya, benda macam apa yang sampai membuat Max repot-repot memberikannya sendiri. Ia hendak membuka kotaknya ketika Max menambahkan, jangan ceroboh menggunakannya, hanya pakai saat kau benar-benar dalam bahaya. Tanpa memberi Beatrice kesempatan untuk menjawab, Max melompat turun dari balkon. Sambil mengernyit karena kesal, Beatrice menggerutu dalam hati. Padahal ancaman terbesar dalam hidupku adalah dia sendiri. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu dan menemukan sebuah benda perak kecil. Setelah meneliti benda asing itu beberapa saat, ia membaca petunjuk penggunaan di dalamnya. Hanya ada satu kalimat singkat yang tertulis, peluit Fyodor kini akan melindungimu kapanpun. Beatrice tersenyum. Ia tidak percaya benda sekecil ini ternyata alat pertahanan diri. Namun, cap di peluit itu jelas menunjukkan bahwa benda ini berasal dari toko Fyodor, toko terbaik di ibu kota. Memikirkan keselamatan musuhnya sendiri? Dasar aneh. Beatrice berdiri dengan ekspresi yang agak sulit digambarkan, lalu menggantungkan peluit itu di lehernya. Ia masuk ke dalam kamar dan menatap bayangannya di cermin. Secara estetika, hadiah ini cukup memuaskan. Ya, mau bagaimana lagi? Bagaimanapun juga, ini hadiah ulang tahunku. Membanting sandaran tangannya, sang kaisar berteriak dengan marah. Apa? Dia menolak tawaranku? Kaun Nigel dari Kementerian Luar Negeri membungkuk. Sepertinya begitu, Yang Mulia. Brengsek, dia pasti menganggap dirinya hebat. Hanya karena menjadi pemimpin dari para barbar selatan,
hingga berani menolak kebaikanku. Kaisar menggertakkan giginya. Dia telah mengusulkan kepada Raja Legon untuk minum bersama selama perjamuan. Namun raja asing itu justru menolak tawaran tersebut. Jangan-jangan dia menyadari rencanaku. Meskipun selalu kekurangan makanan, Legon adalah negara yang kaya akan sumber daya. Sayangnya, mereka jarang berdagang atau menjalin komunikasi dengan Kekaisaran Asiat. Karena itulah, sang kaisar mencoba menjalin aliansi melalui pernikahan agar dapat membuka jalur perdagangan baru. Sialan kau, geramnya dengan penuh amarah. Rencana awalnya adalah menuangkan minuman untuk raja asing itu sampai dia mabuk dan tertidur. Setelahnya, sang kaisar berencana mendorong putrinya yang mabuk ke dalam kamar tidur raja tersebut. Terlepas dari apakah sesuatu benar-benar terjadi atau tidak, kehormatan Beatrice akan tercemar begitu dia menghabiskan malam di ruangan yang sama dengan orang luar. Ini akan menjadi alasan yang sempurna bagi kaisar untuk memaksakan pernikahan. Bagaimanapun juga, dia tidak menduga Raja Lagon akan menolak. Sang kaisar merenungkan langkah selanjutnya sejenak, lalu tersenyum licik. Aku hanya perlu mencari cara lain untuk mencapai tujuanku. Aku mengerti, aku pernah mendengar rumor, tapi tidak menyangka orang tua itu benar-benar memiliki pikiran sekotor itu. Pria itu menghina, ekspresinya berubah menjadi cemberut. Menatapnya, Max meminta, "Cukup tunjukkan wajahmu di aula perjamuan besok sebentar. Itu sudah cukup. Setelah itu, tetaplah di kamarmu sampai malam berakhir, dan jangan berpikir untuk minum." Menyeringai, pria itu menjawab, "Aku tidak pernah mabuk seumur hidupku. Jangan khawatir." Menyadari maksudnya, Max menegur, "Apa kau tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan, Avalta?" Tersenyum canggung, raja asing itu mengalihkan pembicaraan. "Ngomong-ngomong, aku tidak menyangka kau tipe orang yang peduli pada saudaramu seperti itu. Cukup mengejutkan." Max menyipitkan matanya. "Aku tidak peduli padanya. Aku hanya melakukan ini karena aku tidak ingin kaisar mendapatkan apa yang diinginkannya." Terkekeh, Avalta pun menyarankan, "Bagaimana kalau kau gunakan kesempatan ini untuk berbaikan dengan adikmu?" Tatapan Max langsung berubah dingin begitu pria itu selesai bicara. "Hentikan omong kosong itu. Aliansi kita berakhir jika kau membuat kesalahan besok." Hari perjamuan akhirnya tiba, dan para pelayan sibuk mendandani sang putri, orang yang akan menjadi pusat perhatian hari ini. Beatrice tidak percaya hari ini datang begitu cepat. Dia merasa gugup. Dia tidak berharap hari ini tiba, tetapi pada saat yang sama dia juga menantikannya. Hari ini dia akhirnya bisa bertemu dengan wanita yang telah menjadi temannya 2 minggu lalu. Dengan senyum di wajahnya, Beatrice mulai bersenandung tanpa sadar. Para pelayan yang sedang membantunya berpakaian terkikik melihatnya. "Ini pertama kalinya saya melihat Yang Mulia begitu bersemangat." "Benar, Anda selalu menjadi seorang wanita yang begitu dewasa. Jadi saya tidak menyangka Anda akan menunjukkan emosi seperti ini." Beatrice akhirnya berdeham. "Aku juga manusia tahu." Namun sudut bibirnya perlahan menurun. Dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan ibunya belakangan ini. Selama beberapa hari terakhir, ibunya tidak pernah memanggilnya, membuatnya menghabiskan hari-harinya dalam kesepian dan kekecewaan. "Yang Mulia Putri Kerajaan, Yang Mulia Putra Mahkota sedang menunggu." Suara dari luar kamar membawanya kembali ke kenyataan. Para pelayan langsung ribut. "Saya rasa dia pasangan yang cukup tampan untuk Yang Mulia Putri." "Siapa?" Beatrice bertanya dengan rasa ingin tahu. "Yang kami maksud adalah Yang Mulia Putra Mahkota, Putri. Bukankah itu melegakan bahwa setidaknya dia memiliki penampilan yang cukup layak?" bisik seorang pelayan lainnya. Beatrice mengerutkan wajahnya, tetap diam. Setelah mendengar dari pelayan bahwa semuanya sudah siap, sang putri mengamati dirinya yang telah dihias di cermin. Ini seharusnya sudah cukup untuk berdiri sejajar dengan Jubelian. Beatrice berpikir dengan penuh semangat, hingga sebuah suara dari luar kamar menyela. "Yang Mulia Putri, apakah semua persiapan telah selesai?" "Ini sesuatu yang harus kulakukan juga, jadi lebih baik dilakukan sekarang daripada nanti." Dengan enggan, Beatrice mulai melangkah menuju pintu. Dia keluar dari kamar, lalu dihadapkan pada pemandangan yang sungguh tak bisa dipercaya. "Maximilian, kau gila!"
Untuk pesta debut sekali seumur hidupnya, saudara tirinya yang akan mengawalnya malah mengenakan baju zirah hitam seperti biasa. Beatrice tidak keberatan jika saudara tirinya merendahkan martabatnya sendiri. Bahkan itu akan menguntungkan dirinya jika dia melakukan hal seperti itu. Namun jelas bahwa martabat sang putri juga akan tercoreng, karena dialah yang meminta pria itu menjadi pasangannya. Panik, Beatrice mencoba memahami situasinya. Apakah ini balas dendam karena aku membuatnya memakai topeng sendirian saat pesta kemenangan itu? Dia merinding. Dia tidak menyangka niat jahatnya di masa lalu akan berbalik kepadanya seperti ini. Beatrice bahkan tidak berani membayangkan harus memasuki aula pesta dengan bergandengan tangan bersama seseorang yang berpakaian seperti malaikat maut. Apa yang harus kulakukan? Jika bisa, Beatrice ingin membatalkan permintaannya dan memasuki aula sendirian. Pada titik ini, dia tidak peduli lagi soal memiliki pasangan. Namun, selama saudara tirinya yang kejam sudah menetapkan pilihannya, dia tidak punya pilihan selain masuk bersamanya. Ini adalah pesta debut sekali seumur hidupku. Tak mampu menahan keputusasaan, Beatrice jatuh terduduk ke lantai. Yang mulia, tolong bangun. Hah? Tersentak oleh suara salah satu pelayannya yang familiar, Beatrice membuka matanya. Gadis itu duduk dan melihat sekeliling dengan linglung. Langit masih gelap. Apakah itu mimpi? Beatrice mencoba mengingat apa yang terjadi dengan pikiran yang masih samar. Dia lalu menyadari bahwa banyak hal aneh yang terjadi, membuatnya percaya bahwa itu memang hanya mimpi buruk. Ya, tidak mungkin ibu tidak menghadiri upacara kedewasaanku. Dan juga, tidak mungkin para pelayanku akan memuji sosok menyebalkan itu. Setidaknya selama mereka masih waras. Mengingat saudara tirinya, Beatrice mendengus. Penampilan yang layak. Aku tidak percaya aku mendengar omong kosong seperti itu bahkan dalam mimpiku. Tiba-tiba sensasi dingin menjalar di tulang punggungnya, membuatnya menggigil. Beatrice menggelengkan kepalanya. Katanya mimpi adalah kebalikan dari kenyataan, yang berarti hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Dengan pikiran-pikiran itu, Beatrice kembali ke tempat tidurnya. Beberapa saat sebelum fajar, di tengah cahaya bulan yang mulai memudar, seorang pria duduk dalam kesunyian. Matanya memantulkan cahaya pucat. Apa yang harus kulakukan? Begitu hari ini berakhir, akhirnya dia akan mendapatkan jawaban atas pengakuan cintanya yang telah lama dia nantikan. Satu-satunya masalah adalah jika dia mengetahui identitasku sebelum itu. Max teringat betapa bencinya Jubilian terhadap putra mahkota. Dia telah melakukan segalanya untuk menghapus kesalahpahaman itu, tetapi gadis itu masih sangat membenci putra mahkota. Ini belum saatnya. Dia memutuskan akan lebih baik untuk mengungkapkan identitasnya setelah Jubilian mengenalnya lebih baik dan menghilangkan kebenciannya terhadap sang pangeran. Untuk saat ini, yang lebih penting adalah melewati jamuan tanpa masalah. Setelah mencapai kesimpulan itu, Max mulai mencari cara untuk menyembunyikan wajahnya. Pandangannya tertuju pada baju zirah hitamnya. Itu bukan ide yang buruk, dia pasti akan marah besar. Pikirnya sambil menyeringai, membayangkan reaksi Beatrice. Namun ekspresinya yang cerah segera meredup. Tidak. Jubilian mungkin akan semakin takut pada putra mahkota jika aku muncul dengan pakaian itu. Max tidak pernah peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentangnya, meskipun banyak rumor buruk yang beredar. Namun, kini dia justru memikirkan pandangan satu orang saja. Bagaimana aku bisa jadi seperti ini? Saat itu, sesuatu menarik perhatiannya. Max tertawa kecil saat mengingat bagaimana saudara tirinya berusaha mempermalukannya saat pesta kemenangan. Beatrice, aku pasti akan membalas perbuatanmu. Max memasang senyum licik, membayangkan reaksi saudara tirinya keesokan pagi.